Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini sudah tetap hadir sebagai siswa di Indonesia ini khususnya gitu kan. Karena pada dasarnya hari ini kita sudah bersyukur dari setiap tahun itu ada sekitar 6 juta anak yang putus sekolah di Indonesia khususnya di masa pandemi. Tapi kamu hari ini sudah bisa bersekolah, berarti harus bisa bersyukur. Jadi setiap kita mulai pelajaran jangan lupa berdoa. Terus jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban sehari-harinya di samping sekolah. Boleh sih menyenangkan diri seperti main game, lihat media sosial, tapi kelas 12 itu sudah saatnya untuk merevisi visi dan misi kamu yang selama ini kamu tetapkan sebagai tujuan ya. Oke. Dalam proses menilai, ada pernah saya dengar pepatah gini. Kalau kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki awal yang salah, maka marilah kita berusaha saat ini untuk akhir yang baik di masa depan. Nah, ini quotes yang pernah saya baca ya. Katanya kalau kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki amal yang salah atau awal yang salah gitu, maka marilah kita berusaha saat ini untuk akhir yang baik di masa depan. Jadi kalau mungkin kamu di kelas 9, terus di kelas 10, di kelas 2, di kelas 11 mungkin itu ada melakukan kekeliruan, nggak masalah. Kamu nggak bisa lagi kembali ke saat itu untuk mengulang lagi lalu memperbaiki lagi gitu kan, gak ada yang namanya mesin waktu gitu kan. Tapi kamu bisa berusaha hari ini supaya kelas 12 ini menjadi akhir yang baik dari sekolah menengah atas yang kamu pernah jalani, karena ini adalah momen terakhir di sekolah menengah yang sebenarnya cukup banyak menentukan langkah yang akan kamu ambil di masa depan. Saya kan udah sekolah duluan gitu, jadi tahu bahwasanya kelas 12 itu menjadi satu momen yang memang bakal banyak menentukan hal-hal yang kita ambil di masa depan gitu. Jadi kalau misalnya kamu nanti di kelas 12 ini tidak memberikan akhir yang baik, sampai masa tua nanti usia 30-40 akan terkenang gitu kan. Kalaulah kemarin aku benar-benar gitu, karena ini kan momen udah terakhir masa sekolah gitu, jadi udah gak ada lagi setelah ini. Ada mungkin kuliah, mungkin ada juga masuk ke dinasan, tapi kan itu sudah beda momennya. Jadi inilah momen terakhir kamu jadi siswa. Setelah ini kalau sekolah lagi namanya udah mahasiswa. Mahasiswa itu tidak diperlakukan sama dengan siswa, namanya sudah mahal. Mahasiswa itu sudah banyak belajar sendiri, sudah banyak berpikir sendiri, sudah banyak merespon dan memproses informasi secara mandiri. Tidak lagi seperti siswa yang masih banyak dipandu gitu kan, diarahkan itu secara secara konkretnya. Nah, itu untuk pepatah. Nah, sekarang di kelas 12 kita nanti ada namanya kontrak
laporan membaca buku. Ya, kontrak laporan membaca buku, gitu ya. Nah, kalau kontrak laporan membaca buku ini sebenarnya dalam proses pemerintah itu 1 bulan kita harus 1 buku, mestinya gitu. 1 bulan harus 1 buku. Tapi kan pada faktanya 1 bulan 1 buku ini kan agak-agak sulit dilaksanakan, ya, khususnya di apa ya, dalam proses sehari-hari lah. Jadi saya kurangi aja lah, saya nggak muluk-muluk. Kita buat aja 1 semester itu menjadi 1 buku, gitu ya. 1 semester jadi 1 buku. Artinya apa? Dalam setiap hari minimal bacalah 1 paragraf, 2 paragraf. Kenapa? Karena dalam hasil PISA terakhir, level membaca Indonesia itu cukup rendah kebanding negara-negara asing di luar. Jadi tidak heran kalau siswa SMA kelas 11 di Singapura sudah bisa buat aplikasi di Play Store, sementara siswa SMA Indonesia mungkin hanya bisa memainkan aplikasi itu. Salah satunya game-game yang mungkin sering kalian mainkan di rumah, gitu kan. Nah, ternyata membaca itu sangat mempengaruhi proses mental dan stabilitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Membaca itu membuat kita berpikiran terbuka, terus bisa lebih cepat memproses informasi, serta menghindari kepikunan. Karena pikun ini sumber masalah juga sebenarnya, karena dengan banyaknya hilangan ingatan kita menjadi lebih sering lupa gitu sama yang diajarkan gitu. Nah, untuk prosesnya dalam kelas saya 1 semester itu ada 4 bulan ya efektifnya. Nah, dalam 1 semester itu ada 4 bulan. Nah, kebetulan di kelas 12 ini juga ada 4 teks per semester. Ya, 4 bulan, ada 4 teks per semester, yang dia nantinya itu 4 teks per semester itu nanti akan dibudgetkan 1 bulan itu 1 teks. Satu bulan itu ada 1 teks. Nah, untuk semester ini kita nanti ada beberapa teks. Kamu bisa buka buku kamu. Yang belum ambil buku silahkan diambil bukunya yang ini ya. Oke. Nanti di semester pertama itu ada namanya surat lamaran pekerjaan. Ada namanya cerita sejarah. Ada namanya novel. Ada nanti, novel ini terakhir ya, editorial dulu nanti. Ada namanya editorial. Dan yang terakhir ada namanya novel. Nah ini, jadi 1 bulan budgetnya itu 1. Oke. Jadi sebelum kita buat surat lamaran, kan surat lamaran ini sebenarnya adalah kemampuan praktis yang memang harus kita pelajari dan memang harus bisa. Karena nanti kalau misalnya masuk sekolah kedinasan, terus misalnya masuk ke PTN, atau nanti setelah dari PTN, kan kita buat lamaran pekerjaan, gitu kan. Nah, saya buka aja lah ya. Nah, lamaran pekerjaan ini itu secara garis besar menuntut kita untuk menentukan posisi yang mau dilamar. Ya, tentukan kita posisi yang mau dilamar. Nah, posisi yang mau dilamar ini berkaitan sekali dengan passion atau hal yang menjadi interest kamu. Jadi passion itu apa yang kamu inginkan dalam proses kehidupan ini. Misalnya kamu suka bola, kamu suka game, mungkin suka komputer, atau kamu mungkin suka menggambar, sukanya mungkin membaca, sukanya menulis.
memasak mungkin, banyak hal gitu ya. Jadi passionnya apa gitu, karena passion itu nanti menentukan skill ya. Jadi skill itu adalah passion ditambah dengan goals ya. Skill itu adalah passion ditambah dengan goals. Jadi kalau misalnya kamu belajar, kamu menentukan goals, jangan cari yang menurut orang keren, tapi cari yang dari segi diri kita sendiri itu nyaman. Karena kalau kamu nyaman, kamu akan keren dengan sendirinya gitu. Dan buatlah rencana ke depan. Dalam 10 tahun ke depan, kamu tidak akan berubah kecuali kamu menjumpai orang yang berbeda atau baca buku yang berbeda. Jadi kalau sekarang ini kamu udah dapat orang-orang yang mensupport kamu, usahakan cari lagi yang lebih banyak. Tapi kalau belum juga, coba cari buku-buku yang bagus gitu. Karena 10 tahun itu kamu nggak akan berubah kalau kamu nggak jumpa orang yang berbeda, nggak jumpa buku yang berbeda. Jadi usahakan, cobalah berusaha untuk mengasah passionnya tadi. Jadi jangan, oh saya mau ngambil teknik nih, saya mau ngambil kedokteran, saya mau ngambil hukum gitu kan, yang secara orang kata-katanya keren gitu, yang kata-katanya keren, tapi secara kenyamanan kamu tersiksa gitu. Misalnya kamu tersiksa sekali melihat pelajaran fisika, terus kamu ngambil teknik, ya maka itu secara cepat atau lambat kamu akan mundur gitu. Kenapa? Karena kamu merasa tersiksa gitu ya. Nah selanjutnya dalam proses di kelas saya itu ada 2 buku ya. 2 buku. Buku yang pertama itu adalah buku catatan. Buku yang kedua itu adalah buku latihan ya. Jadi catatan adalah latihan. Nah, catatan itu boleh kamu pribadi saja, bagaimana kenyamanan kamu. Kalau rasanya dengan stiker atau kamu rasanya dengan digambar-gambar, dikasih bingkai itu buat kamu lebih paham belajar, maka ya oke-oke saja gitu ya. Tapi kalau latihan itu wajib minimal rapi ya. Rapi dalam artian terbaca oleh saya dan kamu. Jadi jangan sampai nanti kamu sendiri juga nggak paham, apalagi saya yang bacanya gitu. Nah itu dari segi aturan di kelas. Ada nanti setiap bab ini kita UH, berarti ada 4 kali UH. 4 UH, UHKD namanya, ditambah NIT, ditambah UAS, inilah totalnya menjadi nilai rapor kamu. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya sudah banyak nilai, ya kasihan lah dikatakan ya, nilai kasihan. Kalau bisa nanti berikutnya nilainya jangan nilai kasihan lagi, tapi kita optimalkan. Memang benar-benar nilai kompetensi kamu. Karena kan tujuan kita di kelas 12 ini udah nggak lagi nilai gitu, tapi udah bagaimana caranya kamu nanti setelah ini bisa terpakai di masyarakat minimal di universitas. Karena kan setelah tamat pilihan itu pasti ada gitu ya. Apakah kamu jadi mahasiswa, apakah kamu bekerja, apakah menikah, dan itu semua punya konsekuensi ya. Bekerja juga ada konsekuensinya, jadi mahasiswa juga ada konsekuensinya. Jadi penting supaya dalam proses belajar yang terakhir kali ini kita ada apa ya, kompetensi yang kita dapatkan gitu. Jadi kalau buat salah dalam belajar, misalnya sekali 2 kali tidak ngumpul tugas, oke lah, dimaafkan gitu ya. Tapi kalau salah yang lebih 2 kali itu namanya bukan kesalahan tapi keputusan ya. Yang namanya keputusan itu kita lakukan secara sadar dan pasti punya konsekuensi gitu ya. Kalau kamu udah tahu konsekuensinya, berarti kamu tanya dulu sama diri sendiri dong, sanggup nggak gitu jalankan konsekuensinya gitu ya. Jangan nanti diri sendiri udah tahu nggak sanggup. Misalnya kamu ikut, contoh nih ya, contoh kamu misalnya ikut sebuah geng motor, contoh ini ya, kamu tahu konsekuensi ikut geng motor itu membahayakan keselamatan. Tiba-tiba kamu, misalnya ini contoh kecelakaan lah, lalu cedera atau apa,
Konsekuensinya apa? Masa depan kan gitu. Kamu siap nggak kehilangan masa depan kamu gara-gara ikut-ikutan teman? Itu harus dipikirkan dulu. Kalau rasa-rasanya tidak siap dengan konsekuensi tersebut, ya jangan buat hal itu gitu. Boleh buat hal itu selama kita siap sama konsekuensinya. Tapi kalau rasanya nanti menghadapinya pun masih harus menyusahkan orang tua, menyusahkan teman, menyusahkan orang sekitar, jangan dibuat. Tapi kalau bisa memang konsekuensinya diselesaikan sendiri, yakin, gitu kan, ya nggak apa-apa, buat aja. Gitu. Tapi faktanya sekarang kita, uang jajan aja, sekolah aja masih minta sama orang tua kan, berarti kamu belum sanggup menerima konsekuensi-konsekuensi dari pilihan yang kamu buat secara total. Jadi belajar juga gitulah ya, kurang lebih. Janganlah buat keputusan-keputusan yang secara konsekuensi tidak bisa kamu jalankan, termasuk tidak mengumpulkan tugas berulang kali. Di kelas saya jujur saya bukan tipe guru yang banyak tugas. Biasanya pun kalau ada tugas saya kerjakan di kelas. Paling latihan sederhana kita kerjakan di kelas, udah selesai gitu. Kita nggak lagi ngerjakan itu di rumah. Makanya saya selalu kalau misalnya ngerjakan tugas tertentu, biasanya saya lebih konsisten ngerjain itu di kelas. Ya udah di kelas aja, kita bisa nih di kelas ngerjainnya itu sampai full, sampai capek. Tapi habis itu di rumah kita nggak bawa beban gitu. Di rumah itu kita ya udah waktunya di rumah, ya waktunya istirahat gitu ya. Orang luar negeri kan gitu. Orang luar negeri itu kayak di Finlandia, terus kayak di Inggris, di Jepang, di Cina kan pendidikannya bagus. Mereka ya habis-habisan di sekolah. Waktu di sekolah disitulah mereka waktunya eskul, disitulah waktunya belajar, disitulah waktunya olahraga, waktunya bimbel, semua dari pagi sampai sore. Tapi setelah itu malam atau mungkin sore hari mereka udah nggak berurusan lagi dengan itu. Jadi nggak bawa-bawa PR ke rumah gitu. Kita upayakan optimalnya dari sekolah, di rumah itu tinggal istirahat atau mungkin tinggal kamu merelaksasi pikiran kamu, berbicara sama orang tua gitu. Oke? Itu yang menjadi acuan kita di masa depan. Sehingga kamu jangan stres, jangan takut, wah ini ada buku latihan berarti nanti bakal banyak tugas yang enggak, ya. Oke? Jadi bolehlah coba udah mulai dilihat bukunya yang di halaman halaman 4 ya, coba halaman 4 dan 5. Oke, jadi sebenarnya tujuan pembelajaran kita minggu ini tuh hanya menentukan sistematika surat lamaran. Oke, berbicara mengenai sistematika surat lamaran. Jadi kalau berbicara mengenai sistematika surat lamaran, kita wajib melihat bahwasanya dalam proses menentukan urutan itu ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama ada namanya unsur dan ada namanya struktur. Ya, jadi dalam proses belajar juga sistematika itu ada dua hal, ada unsur dan struktur. Strukturnya bisa kamu lihat di halaman 4 dan 5, ya. Oke, di halaman 4 dan 5. Nah, di halaman 4 dan 5 ini kamu bisa lihat di situ ada namanya di bagian bawah ya. Di bagian bawah halaman 4 ada namanya tesis. Bagian surat diawali dengan pernyataan umum atau tesis. Terus ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar,
Untuk menguatkan pernyataan umum, penulis lamaran harus membuat argumentasi. Jadi argumentasi itu adalah data pendukung tesis. Gitu. Terus dalam prosesnya, data pendukung ini harus sifatnya jujur gitu. Misalnya gini, kalau kamu mengerjakan sebuah kompetensi tertentu, maka harus ada jangka waktunya, harus ada buktinya, harus ada skillnya sampai di mana. Itu jangan nanti kita bisa di semua hal tapi tidak pernah ahli di satu hal pun. Jadi di sini ada nanti namanya yang pertama tesis. Tesis itu berisi biodata si pelamar. Kamu bisa lihat di halaman 5. Saya bertanda tangan di bawah ini. Ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat ya. Oke. Terus ada lagi namanya di situ argumen. Argumen itu adalah data pendukung, yang mana di situ ada fotokopi ijazah, pas foto, terus SKCK, surat keterangan kelakuan baik dan surat kesehatan. Nah, itu namanya argumen. Misalnya kamu bilang gini, saya bisa berbahasa Inggris secara lancar gitu kan, tapi nggak ada buktinya gitu kan. Buktinya gimana? Misalnya kamu melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS. Nah, itulah yang namanya sebagai argumen. Ya. Jadi yang namanya argumen itu dia harus memuat data pendukung. Sementara kalau tadi tesis dia berupa apa ya? Biodata, tapi ada posisi dan ada hal yang mau dilamar apa aja gitu. Misalnya posisinya ini, terus kamu melamar itu kenapa alasannya, maka nanti beberapa jenis tesis dia beda-beda pembukanya. Ada tesis itu yang berdasarkan inisiatif sendiri, ada yang berdasarkan iklan, nah, kan ada nanti di halaman 10 kalau kamu lihat tuh halaman 10 yang bawah, dia ada yang berdasarkan iklan, ada yang berdasarkan informasi seseorang, ada yang berdasarkan pengumuman resmi, ada yang berdasarkan permohonan instansi, ada juga yang berdasarkan inisiatif sendiri gitu kan. Jadi dia banyak gitu jenis tesisnya, tergantung dengan dari mana sumber yang kamu peroleh gitu. Jadi struktur tadi kita tegaskan kembali, ada 3. Pertama ada struktur ada 3. Yang pertama ada tesis, ada argumen, ada rekomendasi. Ada tesis, ada argumentasi, ada rekomendasi. Nah, tesis, argumentasi, dan rekomendasi itu beda-beda isinya. Kalau tadi si tesis itu isinya adalah pendapat atau biodata pelamar. Jadi isinya biodata, terus posisi yang mau dilamar. Oke. Terus kalau argumentasi, dia isinya ada data pendukung. Nah, terus rekomendasi nanti isinya itu ada harapan agar diterima. Gitu ya. Jadi dia ada tesis, ada argumentasi, ada rekomendasi. Gitu ya. Oke. Itu kalau untuk
proses struktur. Nanti unsur ada lagi beda, kita pelajari di halaman berikutnya, halaman 10 atau 12. Situ juga ada, ini halaman 12 tuh ada unsur-unsur kebahasaan. Kalau untuk unsur-unsur ininya di halaman 16. Di halaman 16 tuh ada unsur ya. Jadi kalau struktur tadi ada tesis, argumentasi, rekomendasi. Tapi kalau nanti dia unsurnya itu seperti di halaman 16, kamu bisa lihat buku kamu. Ada tempat dan tanggal surat, ada lampiran, ada alamat surat, ada salam pembuka, ada alinea pembuka, ada isi, ada penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Oke? Terus dalam proses sistematika, dua unsur ini digabungkan. Yang mana nanti kalau bagian alinea pembuka itu bagian tesis, isinya itu bagian argumen, sementara paragraf penutup itu adalah bagian dari rekomendasi, gitu ya. Oke, itu dia untuk unsur dan struktur. Kedua hal inilah yang membangun sistematika. Jadi kalau kita lihat di halaman 16, seperti tempat dan tanggal surat. Jadi surat lamaran ini tergolong ke dalam surat pribadi. Gitu. Kamu bisa baca dulu, coba saya kasih waktu baca sekitar 5 menit lah ya. Coba baca yang halaman 16. Oke. Oke, coba dibaca dulu sambil dilihat-lihat ya kan bagian-bagiannya, ada nggak yang mau ditanyakan dulu. Jadi saya kasih waktu dulu nih, kita jeda dulu sekitar 5 menit. Nanti kita kan selesainya itu di pukul 10 ya. Jadi pukul 10 kita selesai. Tapi ini kan masih jam 9, jadi kita jeda dulu sekitar 5 menit. Kamu coba baca buku kamu. Karena kalau misalnya saya bicara, sementara kamu belum baca, nanti responnya jadi agak terganggu, jadi agak kurang. Jadi lebih baik ini saya kasih waktu 5 menit sebentar. Coba kamu baca dulu kira-kira ada nggak hal-hal yang mau ditanyakan. Dan ingat, setiap kali ulangan, saya biasanya ujian lisan hanya 2 soal aja gitu ya. Jadi nanti kalau yang masuk di kelas kita ujian lisan, kalau yang daring tetap harus ujian via WA. Jadi WA saya mungkin udah pada tahu ya, karena kita kemarin sudah ada. Ini WA saya. Oke. Jadi coba di save, kalau misalnya nanti rasanya belum ujian, kamu hubungi saya. Ustadz, saya mau ujian Bahasa Indonesia, saya dari kelas mana, nanti saya kasih soalnya, langsung dijawab. Jadi soalnya itu per siswa beda kalau untuk ulangan. Ulangannya nggak banyak, hanya 2 soal, tapi beda-beda di setiap siswa. Jadi tidak boleh kerjasama, tidak bisa juga gitu kan. Sehingga kalau misalnya di rumah saya tetap bisa menilai. Kalau nggak ada nilainya, nanti nilai rapornya juga nggak ada gitu. Jadi kalau bisa kamu yang hubungi saya. Saya kan nggak ada di grup kalian nih, saya nggak punya grup kelas 12.
Jadi saya kurang tahu WA kalian satu persatu, mana tahu ada yang ganti nomor atau ada mungkin yang WA baru, mungkin sebagian ada yang saya simpan gitu kan. Tapi ada baiknya kamu yang hubungi saya supaya terdata gitu. Jadi ya udah nyadar aja, oh saya belum ujian, langsung aja hubungi saya via WA kalau yang belajar dari rumah. Tapi kalau yang di sekolah, mudah-mudahan nanti langsung kita di sekolah aja lisannya gitu ya. Oke, coba dibaca dulu sekitar 5-10 menit. Nanti kita lanjutkan tentang sistematika ya. Oke.
Oke, udah. Sebentar ya, masih ada suara-suara ini. Suara pembangunan. Jadi kurang jelas suara saya. Sebentar ya, kalau mesinnya sudah mati nanti kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan aja ya, walaupun suaranya agak kurang kondisif ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Oke, jadi di sini ada tempat tanggal pembuatan surat. Nah, di situ kita lampirkan kotanya. Nah, terus di halaman 16 ya, di situ kita bisa lampirkan kotanya. Contohnya di situ ada Papua Barat 28 Agustus 2015. Lalu ada lampiran dan hal ya. Lampiran dan hal itu terkait dengan lampirannya kita ganti aja satu berkas. Kalau halnya itu kita ganti jadi perihal, karena kalau hal itu nanti bisa halaman, bisa pula ini perihal gitu. Jadi supaya lebih jelas kita buat aja halnya itu jadi perihal.
Oke, yang berikutnya lagi halaman surat. Jadi halaman surat yang pada saat ini tidak lagi pakai kata kepada. Karena di situ langsung aja yang terhormat, langsung nama jabatan tanpa sapaan ya. Tanpa ada kata bapak, ibu, saudara. Selanjutnya ada salam membuka. Salam membuka itu ada katanya dengan hormat. Suara saya jelas nggak ini ya? Jadi di situ ada kata salam membuka dengan hormat. Lalu ada alinea pembuka, biasanya itu berisi biodata, lalu ada isi ya, isi lalu penutup, salam penutup dan tanda tangan serta nama terang. Oke, contohnya itu ada di halaman 18 dan 19. Kamu bisa lihat di situ ada hal yang terhormat kepala sekolah. Jadi dia langsung nama jabatan, nggak usah lagi pakai kata bapak, ibu, saudara, gitu ya. Jadi langsung aja to the point, yang terhormat kepala sekolah Islam Duha. Terus ya dengan hormat, dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah Bapak Ibu pimpin. Oke, alhamdulillah suaranya udah berkurang. Nah, di sini berdasarkan keterangan, saya bermaksud melamar. Jadi situ kan ada biodatanya dulu ya, Miss Riana halaman 19. Baru di situ ada lagi kualifikasinya. Nah, itu argumentasi mulai dari fotokopi KTP sampai daftar riwayat hidup itu termasuk ke dalam argumentasi. Nah, terus akhirnya adalah penutupnya. Ya. Nah, terus di halaman 20 di situ ada tabel tentang tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi ada lampiran, alamat, salam pembuka, alinea pembuka, isi penutup, salam penutup, tanda tangan dan nama terang ya. Bisa kamu lihat penjodohannya di halaman 22. Oke?
Udah? Nah, coba lihat penjodohan halaman 22 dan 23 ya. Di situ ada surat lamaran pertama, di situ ada Semarang 12 November 2008. Itu tergolong dalam tempat dan tanggal pembuatan surat. Lalu nomor 2, halaman 22 nih ya. Nomor 2, hal dan lamaran kerja itu tergolong ke dalam lampiran dan hal. Lalu nomor 3, yang terhormat kepala bagian personalia, itu termasuk ke dalam alamat surat. Dengan hormat itu adalah salam pembuka. Lalu nama tempat itu adalah alenia pembuka. Dengan ini itu adalah isi, ya. Lampiran dan hal isi ya, berarti yang dengan ini. Demikian itu penutup. Hormat dan hormat saya itu adalah salam pembuka. Hormat saya itu adalah salam pembuka. Sorry, tanda tangan dan nama terang.
Udah? Sebenarnya materi kita hari ini udah selesai sampai di itu. Nanti kita ada soal rekodnya, mungkin ada nanti halaman 24 itu ada menganalisis unsur kebahasaan. Jadi unsur kebahasaan surat lamaran itu ada kalimat efektif gitu kan. Ini coba kita lihat di halaman 22. Jadi ada kalimat efektif, ada penggunaan huruf kapital, terus ada kata sapaan, ada juga nanti penggunaan tanda baca, ya kan? Dan terakhir nanti ada daftar riwayat hidup pada halaman 25. Di halaman 25 itu nanti ada tentang daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup itu nanti dia berisi contoh riwayat pendidikan, terus ada riwayat saran, riwayat prestasi, riwayat pekerjaan kalau memang ada. Oh iya, kalau memang ada waktu, cobalah yang kelas 12 buatkan saya grup WA ya. Saya lupa sih apa ya kemarin. Supaya saya jadi lebih gitu. Lebih bisa menghubungi kalian. Kemarin yang kelas 11-nya si Oke, udah. Itu kami bisa baca di halaman 25. Ada daftar riwayat hidup nama Ulia Handayani, terus Semarang 24 April 1983. Nah, itu contoh riwayat hidup. Kalau yang suratnya itu bisa dilihat di halaman 24. Jadi memang dia nggak ada kop surat karena surat lamaran itu tergolong ke dalam surat pribadi. Jadi surat pribadi itu walaupun ditujukan kepada instansi resmi, dia tetap digolongkan sebagai surat pribadi gitu. Jadi dia nggak punya kop, nggak punya nomor. Makanya langsung dia kota, tanggal, hal, perihal, terus yang terhormat, alamat surat, pembuka dengan hormat ya. Baru tesisnya atau alinea pembuka berdasarkan iklan di Harian Suara Merdeka hari Senin tanggal 10 November 2009 dengan ini saya. Ya.
Di situ ada juga kualifikasi 1 2 3 4 5 6 7. Ya, di situ ada kualifikasinya juga. Nah, kualifikasi itulah yang termasuk ke dalam argumen, mulai dari fotokopi ijazah, terus pas foto, daftar riwayat hidup, SKCK, fotokopi KTP, terus fotokopi sertifikat pelatihan komputer. Nah, itu termasuk ke dalam kualifikasi. Coba nanti di rumah tes-tes, dipikirkan pinginnya apa gitu kan. Mau nanti ngambil PTN atau PTK, kalau memang mau ngambil PTN di jurusan apa, terus kalau mau ngambil PTK nanti di jurusan apa juga gitu kan, dipikirin dari sekarang. Nanti coba-coba dibuat surat lamarannya, salah inisiatif sendiri tentang gimana sih cara kita untuk buat surat lamaran ke Kementerian Pendidikan, misalnya ke Ibu Sri Mulyani, kalau kamu mau ngelamar STAN nanti gitu kan, misalnya di jurusan Bea Cukai gimana gitu. Jadi coba di apa ya, udah mulai dirancang-rancang gitu. Nah, nanti mau ngambil yang mana gitu. Jadi nanti setelah tamat dari kelas 12 ini minimal sedikit banyak kamu sudah bisa lah praktiknya gitu. Jadi jangan lagi nanti mau ngambil sekolah kedinasan atau mau melamar pekerjaan atau nanti di praktik di kampus gitu kan, masih belum bisa karena kan buat surat lamaran, terus buat artikel, esai, editorial itu kan adalah makanan mahasiswa sehari-hari. Jadi jangan lagi basic-basic dasar seperti itu tidak lagi diketahui. Makanya di awal udah saya jelaskan materi-materinya gitu, supaya minimal lah, nggak usah lah terlalu mahir, tapi paling tidak ketika kamu jadi mahasiswa, kamu udah tahu lah mana yang esai, mana yang artikel, mana yang dia kritik, mana dia yang bentuk editorial, mana yang dia bentuk surat gitu, dan struktur-strukturnya, karena ini memang tidak diulang kembali gitu kan. Oke? Sampai situ ada pertanyaan? Kalau ada nanti boleh di WA aja saya, nanti kalau bisa di WA kan gitu kan. Oke, udah.
Nah, untuk laporan kan ada di halaman 28 tuh kan. 28 itu katanya di situ ada carilah buku non fiksi, buku pengayaan di perpustakaan atau di toko buku. Buku yang kamu baca bukan buku teks pelajaran katanya. Jadi nanti mungkin untuk kontraknya itu kita tidak pakai buku pelajaran ya. Jadi kan ada di perpustakaan Medan kalau nggak salah, di jalan dekat kantor catatan sipil, dekat Jalan Gajah Mada, deretan kuburan apa masjid ya kalau nggak salah saya. Ini deretan kantor catatan sipil, terus di situ di depan-depan dekat-dekat Pizza Hut gitu. Pokoknya lihat aja lah kantor catatan sipil Kota Medan. Di situ ada perpustakaan Medan. Coba di situ cari buku, di sini banyak bagus-bagus kok. Sarannya cuma bawa kartu pelajar aja. Daftar jadi anggota gratis. Kamu tinggal bawa kartu pelajar sama foto. Kamu boleh pinjam buku itu selama 2 minggu dan diperpanjang kalau memang mau diperpanjang. Nah, di situ dia udah ada banyak buku non fiksi. Jadi coba kalau di rumah mulai sekarang ambil pinjam bukunya. Kalau ada bukunya ya nggak apa-apa. Terus baca buku itu katanya, tulislah judul buku, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan kota terbit. Lalu amati daftar isi buku tersebut. Lalu bacalah sekilas daftar isinya. Lalu tuliskanlah ada berapa bab buku tersebut. Jadi kita ambil simpulan dari beberapa bab. Misalnya kamu baca 2-3 bab gitu. Terus kamu ambil inti-intinya per bab, lalu kamu ringkas. Nah, itu nanti jadi laporan isi buku. Format ringkasannya itu nanti seperti halaman 29, tapi ini pengerjaannya untuk 1 semester kok. Jadi kan tadi janji kita 1 buku 1 semester. Jadi setiap semester itu coba kamu baca 1 buku, dicicil-cicil lah. Misalnya baca setiap hari 1 halaman gitu. Udah, kalau nggak ada pas lagi ada waktu luang banyak, hari Minggu bisa baca lebih banyak gitu kan. Nanti dibuat laporannya. Laporannya itu seperti di halaman 29. Halaman 29 itu ada pendahuluan pengertian. Di judul, pengarang, penerbit, kota terbit. Oke. Kata di situ pada setiap akan mulai membaca tuliskan terlebih dahulu tanggal. Jadi misalnya tanggal sekian kamu baca halaman berapa, terus kamu buat apa yang kamu baca isinya apa, gitu, apa kesimpulan yang kamu peroleh. Lalu dibuatlah pertanyaan-pertanyaan yang mendukung. Misalnya waktu kamu baca judul kamu misalnya cara efektif belajar. Waktu kamu baca buku cara efektif belajar itu apa yang terpikir-pikiran kamu? Apakah mungkin belajar terus-menerus itu cara efektif gitu. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan kecil sebelum kita baca buku. Jadi sambil kita baca buku, sambil pertanyaan itu juga ikut terjawab. Gitu ya. Bisa? Bisa nggak? Oke. Oke, jadi misalnya laporan itu kan gini. Ini pada hari Senin misalnya kan. Senin, kamu laporannya baca apa? Misalnya buku buat judulnya di situ. Terus tanggal berapa kamu baca misalnya bab 1, apa isinya?
gitu. Nah ini terserah kamu kapan bacanya, yang penting nanti dalam satu semester itu ada satu buku gitu, oke? Itu yang dilaporkan ya, dalam satu semester nanti ini ada satu buku. Formatnya bisa kamu lihat pada halaman 29. Jadi pada halaman 29 itu ada format untuk melaporkannya, ada bab, subbab, bagian, terserah. Sebenarnya bacanya tuh boleh dicicil-cicil sih sebenarnya, nggak mesti apa itu, nggak mesti setiap saat mesti dibaca gitu. Pas lagi baca satu bab ya laporkan satu bab, pas lagi bacanya 2-3 kalimat ya 2-3 kalimat aja yang dilaporkan. Pokoknya dibuat urutannya gitu ya. Oke. Itu rangkumannya juga ada tuh jenis-jenis surat ya, surat lamaran pekerjaan. Itu sebenarnya ada dua. Ada tipe surat lamaran pekerjaan itu yang dia dengan CV, ada surat lamaran pekerjaan itu yang dia tanpa CV. Kalau dia yang dengan CV itu dia biasanya surat lamaran pekerjaan yang digunakan pada tingkat Amerika Utara, terus Eropa, terus Eropa Barat khususnya ya, negara-negara seperti Australia. Kenapa? Karena mereka itu udah maju, jadi mereka langsung aja to the point. I know my ability is gitu kan. Jadi dia langsung bagus aja gitu, langsung percaya diri menampilkan kemampuannya. Jadi mereka langsung mendeskripsikan, misalnya saya bisa jadi editor dalam majalah ini, dan saya pernah berpengalaman sebagai editor majalah Runway selama 2 tahun dengan predikat menerbitkan majalah terbaik pada tahun 2018 misalnya gitu. Jadi dia langsung, kalau orang-orang barat itu nggak gitu penting sebenarnya sertifikat. Mereka yang penting mereka kebisaannya apa, skillnya apa, udah mereka jalani seberapa lama, dan apa yang mau mereka kontribusikan gitu. Kalau Indonesia kan masih syarat dengan sertifikat, bukti apa-apa mesti pakai sertifikat gitu kan. Sehingga dalam proses penulisan surat lamaran, surat tipe-tipe Indonesia itu masih lebih mendominasi CV yang terpisah. Karena banyak lampirannya, banyak berkasnya, jadi CV-nya itu terpisah dari surat aslinya. Tuh, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apa beda surat lamaran dengan CV dan non-CV, sebenarnya adalah masalah integrasi ininya aja sih, riwayat prestasi dan pendidikannya. Terus kalau untuk konten bahasa, di situ juga ada katanya bahasa yang baik dan benar. Gunakan kata yang sopan, katanya. Gunakan kata pengantar yang jelas dan singkat. Jaga agar tulisan bersih dan mudah dibaca, lengkapi
bagian surat. Lalu sistematikanya ada di situ kan, sistematika surat lamaran. Jadi kalau di situ cuma unsurnya aja, tapi sebenarnya yang namanya sistematika kalau di kurikulum dia ada namanya sistematika unsur dan struktur, jadi gabungan. Oke, terus ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat lamaran. Menggunakan bahasa yang baik dan benar, format penulisan tersusun rapi dengan bahasa yang jelas. Surat lamaran tidaknya ditulis secara manual.
Oke ya, kalau sudah dibaca yang halaman berikutnya tadi, saya terima kasih sudah hadir hari ini. Terus tadi ada saya suruh buat grup ya. Grupnya itu fungsinya untuk ujian lisan nanti. Jadi kalau misalnya kita udah ujian lisan, terus semua data-data tugas kamu, ujian lisan kamu, nanti semua dikumpul di grup itu aja. Nah itu fungsinya kita buat grup ya. Jadi nggak berantakan gitu, nggak one by one lagi. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.